Selamat datang di Bapil, bahas film bersama gue Baeska. Dan it's been a while ya, semenjak gue ngomong depan kamera sendirian untuk Bapil sebelum-sebelumnya Sasha. Dan hari ini gue pengen mereview sebuah film. Mungkin bukan sebuah tapi setengah film kali ya. Karena judul filmnya itu Lion King 1,5, Lion King 1.5. Is that even a movie? Nggak tahu sumpah. Jadi kemarin tuh gue di wawancara, apaan sih? Gue rekomendasi sama temen gua gitulah. Jadi kita lagi ngomongin Mufasa yang udah gue review juga tuh di Bapil, Mufasa The Lion King, yang menurut gue filmnya cukup so-so, cukup asik aja gitu, nggak semasterpiece Lion King di tahun 94, enggak. Dan ngomong-ngomong soal masterpiece, Lion King 1,5 ini juga gue bingung jujur mereview sebuah film yang sebenarnya kayak cuma 1 jaman gitu seingat gue durasinya. Dan iya, gue apakah bakal ngadet-ngadet di Bapil 1 ini, yang seperti biasanya juga ngadet-ngadet di Bapil yang lainnya. Tapi sebelum itu semua, mau gak mau, suka tidak suka, kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. What's on the menu? It could be some beach, I can sing to you, it's Pumbaa. I gotta tell you, Timon, that song always gets me right here. Yeah, Pumbaa. Well, enough of that. Timon, what are you doing? I'm fast-forwarding to the part where we come in. But you can't go out of order. Au contraire, my porcine pal. I've got the remote. But everyone's gonna get confused. We gotta go back to the beginning of the story. We're not in the beginning of the story. Yes, we were the whole time. Yeah, but they don't know that. Then why don't we tell them our story? Hey, I've got an idea. Why don't we tell them our story? Oh, I like the sound of that. A little backstage tour. Take them behind the scenes for a revealing and intimate look at the story within the story. Because what they don't know is how we really were there, even though they didn't know we were there, you know? Couldn't have said it better myself. So, does this mean we're going back to the beginning? Oh, no, Pumbaa. No. We're going way back to before the beginning. Wait. Hold on a second. 3? What's with the 3? No. The 3 has got to go. Timon, you can't use 2. There's already been a 2. Muse, it's genius. There. Now this title's a knockout. No! Not literally. Lion King 1,5. Yoi, kalian gak salah denger, Lion King 1,5. Bukan 1, bukan 2, tapi 1,5. Adalah sebuah film parodi yang rilis pada tahun 2004 yang menceritakan tentang apa saja yang tidak diperlihatkan di film utamanya, yaitu film The Lion King pada tahun 1994. Diisi oleh 2 karakter ikonik dari film Lion King, yaitu Timon dan Pumbaa. Mereka berdua menceritakan kisah bagaimana mereka berdua bertemu, mengasuh Simba hingga menyelamatkan Simba. Tidak hanya itu, di film ini juga diperlihatkan hubungan keluarga sang Meerkat, Timon, yang harus pergi mencari jati diri dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Ya, ceritanya sih gitu. Film ini diperankan oleh Nathan Lane sebagai Timon, Ernie Sabella sebagai Pumbaa, dan disutradarai oleh Bradley Raymond. Ya, jadi merupakan sinopsis untuk bukan sinopsis juga sih, itu lebih ke kata pengantar yang gue bikin sendiri dan yang gue dapet dari film Lion King 1,5. Mungkin nggak dibilang film buruk juga enggak sih, sampah juga enggak, karena memang it was supposed to be like that gitu. Secara genre juga ya komedi. Secara genre komedi, walaupun sebenarnya kalau pikir-pikir lagi ya, film ini rilis 10 tahun setelah film aslinya rilis gitu loh, tahun 2004. Terus gue nggak akan pernah bosan-bosan, tahun 2004 itu merupakan rilisnya tahun
rilisnya film Spider-Man 2 ya, Tobey Maguire, cinematic masterpiece gitu kan. Terus juga gue sempet juga ngomongin tentang Scooby-Doo yang ditulis sama James Gunn, not as cinematic masterpiece but my favorite gitu. Jadi gak akan pernah bosan-bosan gitu. Terus at the same time ada film ini yang judulnya Lion King 1.5 yang menceritakan tentang Timon, Pumbaa, bagaimana cara mereka bertemu, bagaimana cara mereka survive gitu ya di apa namanya, sampai lupa gue, Hakuna Matata ya, Hakuna Matata, apalah Tuhan lagi, hutan yang mereka temukan gitu loh ya, ceritanya gitulah. Dan seperti biasa gue nyiapin catatan, bro, ini jangan main-main ya. Maksud gue jarang banget menemukan film yang jatuhnya spin-off gitu kan. Spin-off tapi parodi, tapi juga sequel juga enggak sih, kan setengah ya, 1/2. Sequel tuh kan kedua ya berarti. Oke, tapi secara konsep unik gitu loh, secara konsep unik. Jadi pas gue nonton juga ekspektasi gue tidak ada apa-apa gitu. Malah gue bingung, gue bakal nonton apa nih. Dan ternyata jadi konsepnya gini, mungkin yang belum pernah nonton dan belum pernah tahu dan nggak mau tahu. Jadi film Lion King 1.5 nih konsepnya memperlihatkan Timon sama Pumbaa yang sudah menjalankan Lion King 1 ya kan. Terus mereka kayak nonton kayak semacam di layar proyektor gitu. Nonton Lion King 1, basically nonton Lion King 1 cuma dari POV Timon sama Pumbaa gitu loh. Bagaimana Timon mencari jati diri, kenapa dia mencari jati diri gitu loh, dan Pumbaa yang memang tidak sengaja ketemu sama Timon gitu. Penulisannya juga lucu gitu loh. Parodi sih, misalnya kayak kalau misalnya di Lion King 1 everything the light touches it belongs to us, apa ya kalau nggak salah si Mufasa ngomong gitu. Tapi di sini ini juga menceritakan keluarganya si Timon, jadi ada ibunya kalau nggak salah ya, ibunya Timon, terus everything the light touches belongs to someone else. Terus itu sih kalau kita melihat konteks ya, melihat konteks mereka sedang memparodikan diri mereka sendiri dan di tahun segitu memang bercandaan seperti itu sih lucu gitu loh menurut gue sih. Apalagi ya memang secara karakter Timon dan Pumbaa it was supposed to be comedic gitu loh mereka berdua, dan kita ngomongin yang dulu ya, bukan yang kemarin di Mufasa. Banyak lah adegan-adegan yang diparodikan, misal ya Circle of Life, opening scene Lion King yang kita tahu merupakan opening scene yang sangat grande, yang sangat masterful, masterpiece, mastermind segala macem. Simba diangkat, Simba bayi ya, diangkat sama Rafiki, dia putra mahkota gitu, putra mahkota dari Mufasa gitu. Hewan-hewan lain berkumpul di situ, terus mereka tunduk, ternyata tunduknya gara-gara, kalau nggak salah gara-gara kentutnya Pumbaa deh. Terus gue kayak, oh receh jadinya ya, oke. Jadi kayak ruin gitu loh, semua adegan yang menurut kita kayak bagus banget jadi ruin gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya yang mau gue omongin tentang Lion King 1.5 ini. Tapi kacrut sih emang di film, ya udahlah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bafil, bahas film. Balik lagi di Bapel, bahas film, masih bersama gue Bagaska di Lion King 1.5. Gue agak bingung sih kalau gue baca catatan gue. Tapi intinya memang secara film sih lucu aja kali ya. Mungkin kalau scene-scene spesifiknya jujur lupa lagi gue yang mana-mana aja gitu loh. Tapi yang pasti cukup banyak breaking the fourth wall kali ya film ini. Misalnya seperti yang kita tahu ya, Lion King 1.5. Lion King kan memang musikal gitu loh. Banyak musik-musik yang ikonik gitu loh. Di sini juga nggak mau kalah. Di Lion King 1.5 Timon punya musik sendiri. Lupa judulnya apa. Tapi pokoknya tentang Meerkat lah gitu loh, bagaimana mereka hidup. Dan itu kalau nggak salah di scene opening gitu loh. Ya nggak kayak bagus Lion King 1, nggak sih. Cuma ya cukup nice touch kali ya, tidak melupakan jati diri bahwa Lion King itu merupakan film franchise, merupakan film yang identik gitu loh dengan musik gitu loh. Tetap ada gitu loh adegan-adegan yang emosional. Karena kalau kita pikir-pikir Timon itu keluar, maksudnya mencari tempat lain ya, karena dia cerita itu kayak apa ya, merugikan gitulah di kawanan Meerkatnya. Dia tuh kayak nggak berguna segala macam. Akhirnya mau nggak mau dia pamit dari situ dan nyari orang lain, nyari teman lain, yang akhirnya ketemu Pumbaa, ketemu Simba, dan ada Rafiki. Kayaknya seinget gue ketemu Rafiki deh, seinget gue ya kalau nggak salah.
tiba-tiba aja pokoknya Rafiki ya, munculnya selalu tiba-tiba lah di film ini. Gue juga nggak paham sama kehadiran dia di sini. Itu sih jujur gue bingung banget kalau review film Lion King 1,5 tuh kayak gimana ya. Karena yang mereka tunjukkan di sini sih adalah penulisannya gitu loh, dan konsep sih gue nggak pernah ngelihat ada film kayak gini ya, spin off tapi beneran bercandain film pertamanya secara literal. Even misalnya kalau guys, film yang mendekati bercandain film lain misalnya, ya Deadpool kali ya, tapi kayak kalau itu kan lebih ke tetap ada ceritanya sendiri gitu loh di film yang lagi berjalan misalnya. Kalau ini kan basically apa ya? Jadi sebenarnya konsep 1,5 ini yang ditunjukin sama Lion King 1,5 adalah, gue inget DLC game-game lama gitu loh, misalnya ya mention lah Resident Evil 4 misalnya, kayak ada DLC-nya si Ada Wong nih. Jadi ada memperlihatkan si Leon Kennedy tapi dari sisinya Ada Wong, jadi kayak ada cerita lain gitu loh yang dijalankan sama Ada Wong tuh yang lain, tapi sebenarnya mah adegannya itu juga. Apa yang terjadi di scene utamanya yaitu Leon Kennedy gitu kan, oh ternyata Ada Wong yang melakukan kayak gitu-gitulah. Malah gue mengingatkan ke situ gitu loh. Jadi menurut gue unik sih gitu loh. Terus juga menunjukkan gitu bagaimana si Timon, terutama bagaimana dia jadi beneran babysitting si Simba gitu pas dia masih bayi gitu. Bagaimana cara nge-treatnya, bahkan jadi ada semacam montase gitu. Montase Timon itu beneran nge-treat Simba jadi bayi gitu, karena ya memang Simba masih bayi kan gitu loh. Jadi menunjukkan keseriusan itu mungkin yang belum dilihat sama penonton Lion King 1, terutama yang animasi tahun 94 itu kali ya, bagaimana ya Timon itu terikat itu gitu loh sama si Simba. Belum lagi ngomongin Pumba lah gitu loh. Kalau Pumba kayak oke. Pumba jujur yang gue lihat dari Pumba kayak ya udah dia cuma nebeng sih gitu loh. Tapi memang gitu kayak tetap tulus gitu loh, walaupun misal kalau kayak di sini kita dapat backstory di mana kasurnya si Timon sama Pumba kan kebalik ya sebenarnya. Harusnya yang gede itu si Pumba tapi diambil duluan sama si Timon gitu loh. Jadi cukup detail yang sebenarnya nggak penting sih, tapi kayak oke gitu loh, seru-seruan aja gitu loh. Ya dari montase itu ya menunjukkan kedekatan mereka bertiga aja sih. Tapi jadi makin kelihatan gitu, oh ternyata memang Simba ya Timon Pumba ini yang menyebabkan Simba ini menghilangkan tanggung jawab itu dari Simba gitu loh. Jadi cukup seru gitu gua melihatnya. Jujur gue bingung banget mau review apa lagi. Paling gini sih ya, apa yang gue lihat di filmnya sama film Lion King yang di tahun 94 itu, semua jadi terjelaskan semua kali ya. Jadi kayak lucu aja yang gue lihat gitu loh. Lagi-lagi sih mereka sangat-sangat gambling. Karena jujur kayaknya ada orang-orang yang menganggap bahwa film Lion King setengah ini kayak jelek. Sebenarnya dia bilang jelek juga enggak sih. It was supposed to be like that. Gue rasa yang emang dideliver sama sutradara juga penulis menjadikan Timon Pumba seperti itu, dan Timon Pumbanya itu sendiri juga ya emang kayak gitu harusnya gitu loh. Lion King 1,5 tuh bukan film serius, bukan film yang kayak wah peak cinema gitu, enggak juga. Mungkin Lion King 1 memang peak cinema sih, gue animation kali ya lebih tepatnya, peak animation gitu loh, gue akuin itulah. Dan memang banyak yang mengaku itu gitu loh, mengakui itu gitu loh, bahwa Lion King 1 ya peak cinema, terus tiba-tiba ada Lion King 1,5 nih. Tapi yang gue notice juga secara style animasi kali ya, style animasi di Lion King 1,5 ini cukup mirip sama yang di tahun 94. Kayak mereka sudah jauh loh itu dari 10 tahun ke depan, 1994 ke 2004. Tapi secara style animasi, pergerakan itu masih bisa dinikmati. Mungkin itu kali ya, kontinya di situ kali ya. Karena ini merupakan parodi tentang film pertamanya, ya mau nggak mau mereka ngikutin juga gitu loh, ngikutin
sama apa yang terjadi di tahun 94 dan akhirnya mereka pakai animasi itu. Tapi kalau gue lihat kayaknya emang ini deh, emang apa sebutannya ya? Lebih upgrade dikit lah gitu loh. Lebih upgrade dikit. Ya, itu sih yang gue notice ya. Tapi selebihnya abis ini aja gimana? Boleh nggak sih? Ngerepotin aja nih Lion King 1,5. Kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di Bapel, bahas film. Balik lagi di Bapel, bahas film masih di Lion King 1,5. Ini between break nggak ada aba-abanya. Biasanya gue selalu nanya ke kameramen aman apa enggak. Ini dari guanya udah nggak aman sebenarnya nih. Emang filmnya nggak aman soalnya. Tapi gue tetap harus mau nggak mau melanjutkan. Apa yang gue rasain sih pas gue nonton filmnya? Apa yang gue rasain? Ya ketawa. Apalagi selain ketawa gitu loh. Oke. Tadi gue jadi inget beberapa adegan spesifik yang menurut gue juga lucu di pada tahun itu mungkin ya. Jadi kan ada kalau di tahun 94 tuh kita diperlihatkan bagaimana hubungan Nala sama Simba ya. Nala sama Simba tuh kan ya, can you feel the love tonight ya kan. Sedangkan, nah itu sebenarnya dilema tuh si Timon terutama ya, yang sudah ngurus si Simba dari bayi, terus tiba-tiba sudah melihat Simba jatuh hati, berarti wah dia sudah dewasa, bukan bayi lagi gitu loh. Ada tuh dialog seperti itu terutama di scene sebelum Can You Feel the Love Tonight ya. Nah akhirnya ya udah yang kita tahu ya bagaimana itu berjalan, scene itu berjalan maksudnya Simba sama Nala kayak romantis ya kan, kayak sambil nyanyi Can You Feel the Love Tonight. Terus kalau di film Lion King 1,5 kita diperlihatkan bagaimana Timon dan Pumbaa itu merencanakan semua hal untuk kayak memisahkan mereka, tapi ujung-ujungnya kayak gagal mulu kayak gitu-gitulah itu. Terus juga dengan bumbu lagu, gue nggak tahu sih itu lagu dari apa, jadi tapi kayak lagu-lagu detektif gitulah. Jadi cuttingan lagunya tuh kayak nyubil dulu, terus tiba-tiba cut ke lagu yang si Timon sama Pumbaa yang gue bilang detektif itu. Jadi genius aja sih menurut gue, tapi bisa dijadiin scene yang unexpectedly funny. Yang lucu sih menurut gue, karena selalu keganggu gitu loh. Padahal yang kita tahu ya udah mereka berdua tuh lagi ibadah kali ya, maksudnya bukan Timon Pumbaa, Nala sama Simba tuh lagi khusyuk gitu loh, mereka nyanyi. Terus kalau nonton Lion King 1,5 kayak mereka terus ganggu gitu loh selama ini. Ya itu sih paling scene yang gue inget sih paling ya itu doang. Terus juga ada scene yang Timon sama itu sebelum kejadian Can You Feel the Love Tonight tuh. Jadi si Timon tuh kayak nganggep lu udah dewasa, kalau gitu kita minum siput. Gue kayak oke. Menurut gue sih kayak bumbu aja lah kayak gitu-gitu, menurut gue bumbu yang bisa ditambahkan lagi-lagi sebenarnya. Ya kalau mungkin gue tuh baru nemu kalimatnya ya. Apa sebenarnya bentuk dari film ini gitu? Kalau bisa dibilang filler sih filler ya. Filler itu kan sebenarnya dalam sebuah series yang kayak tidak ada hubungannya sama cerita, tapi tetap ada karakternya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya dikata nih film gak ada hubungan sama cerita, tetap ada kok. Tapi emang kayak gak penting aja sih. Gak tau ya. Ya mungkin ngomong lah film ini nggak penting, tapi menurut gue tetap lucu kok gitu loh. Secara penulisannya oke, nggak gagal. Apalagi kalau misalnya emang kalian fangirl untuk film yang pertama, terus hafal sama dialog kayak, karena yang gue lihat sih sama adegan-adegannya juga, karena ya yang gue lihat ya film ini memparodikan dialognya. Kalau misalnya kalian lupa nih sama dialog yang itu, terus ternyata mereka intentionnya adalah untuk memparodikan itu, tapi kayak biasa aja, mungkin kalau misalnya kalian inget sama dialognya bakal lebih lucu gitu loh. Atau kalian inget sama scene-nya bakal lebih lucu juga gitu. Jadi ya menurut gue ya lucu aja sih film ini, nggak gimana kok.
Gitu loh. Ya, itu bukan. Nah, gue kemarin itu nonton di Disney Plus kan. Gue dikasih sama temen gue akses ya. Beneran. Ini mah beneran ini. Jadi gue kayak lagi ngomongin Mufasa The Lion King terus kayak, gas lo harus nonton Lion King 1,5 gitu. 1,5? Apaan 1,5 gitu loh. Akhirnya cerita. Oke, gue terima tantangan lo. Dan bener aja, gue sisa sendiri ini di Babel nih. Gue bingung gue ngomongin apa gitu loh. Ini kalau lo nonton ya, inisial R. Ya, gitulah, nggak bisa ngomong kasar mas. Oh, gue baru ingat ada satu adegan lagi yang menurut gue juga oke. Jadi kayak si Timon sama Pumbaa tuh kayak selek lah gitu loh. Si Timonnya kayak udah sakit hati gitu loh ngelihat Simba sudah pergi dari tempatnya yang Hakuna Matata itu. Gue lupa nama tempatnya, nama hutannya apa sih? Ya pokoknya yang mereka nyanyi Hakuna Matata lah. Terus at the same time si Pumbanya tuh kayak ngerasa nggak enak gitu karena ya kita masih teman, masa lu tiba-tiba ninggalin yang Simba tuh lagi berjuang untuk kingdomnya gitu loh. Akhirnya si Pumbaa kayak jalan sendiri, Timonnya kayak berusaha menikmati kesendirian itu di hutannya, tapi itu jatuhnya kayak lagi-lagi sih montase. Film ini mainan montase banget sih yang gue lihat ya, secara ngomongin teknik film sih. Montase mainan banget lah. Montase visual, audio, semuanya dimainin di film ini. Karena emang kompilasi sih, film ini kompilasi, basically kompilasi dari film pertama gitu dengan additional ya. Oh ya, kita lanjut dulu ke scene yang gue inget ya. Jadi si Pumbanya tuh kayak lagi lari untuk ke tempatnya Simba ya kan. Gue lupa nama batunya apa. Ya itulah pokoknya. Terus si Timon karena ngerasa nggak enak kayak, oke, mau nggak mau gue harus cari Pumbaa, gue harus selamatin Simba bareng Pumbaa. Terus kayak si Timonnya lari, terus kayak slow mo gitu. Scene-nya si Pumbaa kayak slow mo. Tapi at the same time si Timon lari normal gitu. Ya udah, akhirnya mereka ketemu. Terus si Timon nanya kayak, lu kenapa larinya lambat banget gitu. Terus si Pumbaa ngomongnya kayak, iya gue nungguin lu sebenarnya gitu loh. Jadi kayak dilema gitu loh, yang awalnya kita kira wah slow mo untuk menambah dramatisir ya kan, si Pumbaa tuh larinya udah lama, udah slow mo. Ternyata bukan scene yang slow mo, tapi emang dia yang larinya lama gitu. Menurut gue sih apa sebutannya sih, komedi breaking the fourth wall yang menurut gue apa sebutannya, meta atau apalah itu loh. Jadi situation komedi kali ya, bisa dibilang seperti itu. Yang terlihatnya dia slow mo padahal dia larinya beneran lambat, terus ditambah lagi dialog yang gue emang nungguin elu gitu loh. Jadi menurut gue lucu aja sih. Emang chemistry Timon dan Pumbaa nggak pernah gagal, terutama yang di animasi yang lama ya. Kalau yang sekarang sih, yang Mufasa The Lion King sama apalagi yang Lion King pertama kayak gitu, nggak se-masterpiece yang di original animation-nya gitu. Itu sih paling penderitaan gue berakhir di Babel kali ini. Ya tapi film-film receh kayak gini tuh gue jadi pengen review lagi sih. Ada banget satu film receh yang pengen buat gue review. Gak usah gue spill sekarang, yang pasti filmnya film superhero lah pasti. Tapi receh banget juga. Ya bodoh banget lah tuh film. Pengen gue review sih, mungkin kapan-kapan gue lakuin. Yaudah, kalau gitu kita ketemu lagi di Babel, bahas film selanjutnya. Akhirnya berakhir, dadah. What are you doing? I'm fast forwarding to the part where we come in. But you can't go out of order. Au contraire, my porcine pal. I've got the remote. But everyone's gonna get confused. We gotta go back to the beginning of the story. We're not in the beginning of the story. Yes, we were the whole time.